orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud riya, ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Mereka dalam keadaan ragu antara yang demikian, iman atau kafir. Tidak termasuk kepada golongan ini orang beriman, dan tidak pula kepada golongan itu orang kafir. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya. Di akhir zaman ini, banyak dari kalangan manusia yang ketika dia ditanya agamanya adalah agama Islam, namun selalu meninggalkan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang muslim. Mereka tidak mengenali apa hakikat iman di dalam hatinya, sehingga kebanyakan mereka berbuat baik dengan niat mendapatkan pujian orang serta sedikit mengingat kepada Allah. Dengan ini, mari kita menggali ciri orang yang beriman padahal hatinya munafik dalam Al-Quran Surah An-Nisa. Tafsir Al-Quran An-Nisa ayat 142 dijelaskan dalam surah An-Nisa bahwa definisi orang munafik adalah orang yang menipu Allah, yaitu dengan menampakkan hal-hal yang berlawanan dengan kekafiran yang mereka sembunyikan dengan maksud menghindari hukum-hukum keduniaan yang bertalian dengan itu. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah pada permulaan surah Al-Baqarah ayat 9. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang beriman. Dalam menghadapi orang-orang munafik, Allah berfirman dalam surah ini, Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum. Dan Allah akan membalas tipuan mereka. Tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati. Allah tidak dapat tertipu. Namun orang-orang munafik itu karena minimnya pengetahuan dan wawasan mereka, sehingga mereka menduga bahwa perkara mereka adalah seperti yang terlihat oleh manusia, dan pemberlakuan syariat atas diri mereka secara lahiriah. Dan mereka menduga bahwa di akhirat pun perkara mereka akan sama seperti itu juga. Perkara mereka di sisi Allah adalah seperti apa yang diperlakukan terhadap mereka di dunia. Allah menceritakan perihal mereka bahwa di hari kiamat kelak mereka berani bersumpah kepada Allah bahwa mereka berada di jalan yang lurus dan benar. Dan mereka menduga pula bahwa hal tersebut akan memberikan manfaat kepada mereka, sebagaimana yang disebutkan oleh firman Allah, ingatlah hari ketika mereka dibangkitkan Allah semuanya, lalu mereka bersumpah kepadanya bahwa mereka bukan orang musyrik, sebagaimana mereka bersumpah kepada kalian. Quran Surah Al-Mujadalah ayat 18. Adapun pengertian firman Allah, wa huwa khadi'uhum, dan Allah membalas tipuan mereka, adalah berarti Allah menyeret mereka dengan perlahan-lahan ke dalam kesesatan dan keangkara murkaan, membutakan mereka
dari perkara yang hak dan untuk sampai kepadanya di dunia. Demikianlah keadaan mereka nanti pada hari kiamat. Ciri-ciri beriman tapi munafik. Ketika sholat mereka kerjakan dengan malas. Dalam firman Allah, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. An-Nisa ayat 142. Mereka berdiri melakukan sholat penuh dengan kemalasan, karena tidak ada niat dan iman bagi mereka untuk melakukannya. Tidak ada rasa takut dan tidak memahami makna sholat yang sesungguhnya. Ibnu Murdawih meriwayatkan dari jalur Ubaidillah ibnu Zahar, dari Khalid ibnu Abu Imran, dari Atha ibnu Abu Rabah, dari Ibnu Abbas yang mengatakan hukumnya makruh bagi seseorang berdiri untuk sholat dengan sikap malas, melainkan ia harus bangkit kembali untuk menunaikan dengan gembira, karena sesungguhnya dia akan bermunajat kepada Allah dan sesungguhnya Allah berada di hadapannya, memberikan ampunan kepadanya jika dia berdoa kepadanya. Kemudian Ibnu Abbas membacakan ayat ini, dan apabila mereka orang-orang munafik berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Yang selanjutnya, ciri-ciri orang munafik ialah riya. Ciri kedua orang munafik adalah riya. Riya adalah melakukan suatu kebaikan yang ingin dilihat orang lain dengan tujuan agar mendapatkan pujian orang lain. Dijelaskan dalam lanjutan surah An-Nisa ayat 142, yura'unan nas, mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia. Ini menjelaskan bahwa tidak ada ikhlas bagi mereka dan amal mereka bukan karena Allah, melainkan hanya ingin disaksikan oleh manusia untuk melindungi diri mereka dari manusia. Mereka melakukannya dengan dibuat-buat. Karena itu mereka sering meninggalkan sholat yang sebagian besarnya tidak kelihatan di mata umum, seperti sholat isya di hari yang gelap. Lebih lanjut, di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah sholat isya dan subuh. Seandainya mereka mengetahui pahala yang ada, niscaya mereka akan mendatanginya, sekalipun dengan merangkak. Dan sesungguhnya aku telah berniat akan memerintahkan agar sholat didirikan. Kemudian aku merintahkan seorang laki-laki sebagai imam bersama orang-orang. Lalu aku sendiri berangkat bersama sejumlah orang membawa seikat kayu masing-masingnya untuk menuju ke tempat kaum yang tidak ikut sholat berjamaah. Lalu aku bakar rumah-rumah mereka dengan api. Selanjutnya sedikit mengingat Allah. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Yakni dalam salat mereka tidak khusyuk mengerjakannya dan tidak mengetahui apa yang diucapkannya. Bahkan dalam salat itu lalai dan bermain-main serta berpaling dari kebaikan yang seharusnya mereka kehendaki.